suatu hubungan yang kayak kita mengandai-andai mau sama dia terus. Terus sempat hubungan kan pasti ada fase goyangnya, retak-retak. Tapi aku tuh masih berharap buat hari besok tuh gue masih pengen bersama lu lagi gitu. Tiba-tiba putus. Pas sebelum workshop tuh ceritanya udah ada, apa liriknya udah ada sama kamu bikin apa bikin pas workshop itu? Iya. Pas beberapa hari sebelum workshop aku udah bilang kayaknya gue mau bikin lagu yang tentang begini-begini. Nah pas workshopnya nadanya udah dibuat beberapa sama produser aku, liriknya dari aku. Sebenarnya maunya awalnya cuman mencurahkan isi hati. Tapi begitu dibentuk liriknya, lagunya jadi, langsung lah otak aku ini kayak generasi zaman sekarang ini kan semuanya tentang galau kan. Iya lagi. Semua anak-anak tuh relate pasti sama percintaan, kalau nggak selingkuh, putus, patah hati itu maksudnya orang pasti relate gitu. Jadi ya udah, akhir cerita itu video klip pertama aku juga soalnya. Ya itu videografernya sampai kayak marah Ci, marah. Gimana? Depresi begini. Oke. Tapi pengalaman acting pertama juga tuh? Iya. Enggak, aku acting udah pernah. Cuman ya udah, karena dia suruh aku gitu, kebetulan aku ngeliat muka videografer aku juga udah depresi kan. Sulit nih kayaknya nih. Hai listener. Hai. Seperti biasa siang harinya hujan-hujanan gak sih di luar? Bener hujan-hujanan mendung. Bener. Gitu. Iya, kita temenin aja ya dalam Ada Bayung. Hari ini kita ada di V Radio, siaran bareng Krisalia. Kamu pasti mau nyebutnya Cici V kan? Iya benar, yang biasa dikenal Cici V. Betul. Di konten dan TikToknya. Apa kabar? Baik, Kakak, apa kabar? Waktu kita ketemu lagi, inget Iya gak? benar, inget dong pasti. Sama aku belum pernah ketemu ya? Belum. Kok gitu? Kok bisa ya? Gak tahu nih, waktu itu kayaknya kakaknya yang gak mau apa gimana. Iya, dia emang agak Iya. nggak terlalu suka sebenarnya sama aku. Jadi gimana ya? Framing banget ya di on air nih. Gimana kabarnya? Sehat Baik, ya? sehat, Alhamdulillah. lancar jaya. Lancar jaya. Ada lancar jayanya ya, harus ya? benar, Harus. benar, Oke. benar. Kamu masih ini nggak sih, jalan nggak sih konten yang nyanyi itu? Masih, kemarin baru take juga di Palembang. Wow, Sama Palembang. musisi jalanan ramai banget, iya. Tapi belum Cici V di-post. keliling ya? Iya, namanya betul. ya. Ih, Seru banget loh. Seneng banget deh, baru kali ini ada yang baca hashtag aku. Oh, wow, aku dikasih tahu Dikasih produser tahu. yang tadi. Udah disiapin, kita tinggal baca doang sebenarnya. Berarti sebenarnya gak pernah nonton konten aku Wah, ya? ini tuh dia kan Nonton yang waktu makan di pecel ayam nonton. Oh, benar. Tapi kenapa sih awalnya beride konten seperti itu Iya. gitu? Soalnya menarik banget kan, beda dari yang lain gitu. Itu tuh gak sengaja, jadi dulu aku tuh gak main sosial media, gak Oke. aktif. Oh gitu. Tapi aku suka nyanyi-nyanyi, teriak-teriak di mobil. Wow. Ada satu saat aku lagi nyanyi, itu waktu itu yang viral lagunya Taingin Usainya Keisha, tau gak ya? Iya. Tahu. Pas aku lagi huwa, teman aku tuh buka kaca, terus di lock sama dia. Terus orang-orang pada ngeliatin kan di Ngeliatin, lampu merah. Lagi terus. Ternyata dia udah ngerekamin aku. Terus dia bilang, iseng dia yang buatin accountnya, dia yang posting. Oke. Terus langsung FYP kayak 2 juta sekian Wow. sehari. Terus. Dari situlah aku suka nyanyi di sembarangan tempat. Hmm. Awalnya tuh suka nyanyiin orang pacaran, orang lewat, orang di mall, di mana-mana. Kalau yang musisi jalanin tuh nggak sengaja sih, emang Oke. lagi makan terus temen aku kayak cici sautin gitu. Berawalnya dari situ. Oke. Tapi gimana rasanya duet sama stranger gitu? Seru. Seru. Lucu sih. Nggak deg-degan, nggak apa gitu ya? Enggak. Lebih deg-degan kalau misalnya nyanyi kayak di mall gitu sih. Hah? Lebih deg-degan nyanyi di Iya, mall ya? kayak maksudnya tantangan kayak gitu kan, Iya, ada juga video iya. aku yang nyanyinya di bioskop. Iya. Itu deg-degan Itu banget lebih sih. deg-degan. Iya. Oh gitu. Tapi berarti harus sering-sering ngapalin lagu-lagu orang dong. Iya kan, aku penyanyi. Oh iya juga ya. Jadi aku hafal lagu-lagu. Bener. Kita soalnya juga. orang awam kan ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Cuma kadang tahu lagu-lagu Kebiasaan apa cuma sih. nyanyi di karaoke aja kebetulan. Iya, tapi kadang aku juga sautinnya ya lagu-lagu yang aku tahu aja. Kalau Oke. mereka nyanyi aku nggak tahu ya aku nggak ini. Enggak. Iya. Jadi kayak jamming bareng gitu ya. Iya. Ih, Seru sih banget. kontennya. Terus apakah karena kamu emang ngontennya nyanyi, sekarang akhirnya serius di bidang atau di industri musik tuh gimana ceritanya? Sebenarnya dari dulu itu cita-citanya emang jadi penyanyi. Penyanyi. beneran. Cuma waktu itu belum nemuin wadah yang tepat aja. Oke. Dulu sempat jadi guru vokal. Oh gitu. Guru vokal anak-anak, terus ikut lomba-lomba. Aku tuh
dari kelas 5 SD udah aktif bernyanyi dari panggung ke Oke. panggung. Tiba-tiba pas aku aktif konten juga ketemulah satu keluarga Ruang Dimensi Record ini Oke. yang memproduksikan lagu aku yang kayak yaudah ayo kita brainstorm bareng mau bikin lagu seperti apa gitu. Oh gitu. Sebenarnya kan hanya hobi ya awalnya ya. Hobi. Terus akhirnya pas jadi serius tuh ada perubahan yang ini Ya, nggak sih jadi signifikan malah- gitu. jadi malah Gampang sangat- grogi iya. kah atau gimana gitu. Atau menjadi sangat tuntutan gitu, Iya. bukan jadi enggak nggak yang luwes fun lagi gitu, ya. heeh. Enggak, karena kebetulan dari kecil itu aku korban eksploitasi orang tua ya. Jadi dari SD tuh bukan nyanyi hahi, emang nyanyinya udah perform kerja. Oke. Oh, gitu. Tapi kalau di sekolah musik itu kan nggak dapat uang ya, paling Iya, konsumsi. iya. Yang penting Konsumsi pengalamannya kan. Iya, Iya. cuman dari depan udah digituin. Gerak yang bener. Ya Allah, udah dituntut ya. Iya. Jadi pas sudah gede, ya udahlah. Jadi ya udah dibawa fun aja karena udah Iya. merasakan itu sebelumnya. Iya, jadi hobi yang menghasilkan Iya. uang. Oke. Seru juga ya hobi yang menghasilkan uang. Bener. Tapi mau nanya nih terakhir. Apa? Lebih milih jadi content creator apa penyanyi? Penyanyi. Penyanyi. Sambil Berarti ngonten. siap Apanya dulu nih uangnya? Enggak, maksudnya Boleh kalau mau dibuka dari uang. Berarti udah siap meninggalkan dunia perkontenan kalau gitu. Oh enggak. Kalau konten tuh pasti akan jalan terus. Iya. Berarti seiringan. Saya Iya. beriringan. Oke. Karena kan lagu-lagu yang aku buat juga kan pasti orang bisa nikmatin Betul. kalau taunya dari Oke. konten-konten Betul. yang menarik. Benar. Gitu. CCV baru saja merilis single terbarunya. nih. Benar. Betul. Judulnya Akhir Akhir Cerita. Cerita. Cerita tentang apa nih? Berakhirnya sebuah hubungan yang tragis kah atau gimana? Ini penutup babak terakhir kisah trilogi aku dari 2 single sebelumnya. Oke. Iya, jadi ini udah akhir dari semuanya, tidak ada pertanyaan, tidak ada keresahan, ini udah statement gitu. Oke. Oh. Yang diceritakan di lagu ini tuh akhirnya yang kayak gimana? Akhirnya aku memilih untuk pergi meninggalkan orang tersebut. Ini cocok banget buat orang-orang yang ada di dalam hubungan toksik, ada nggak nih? Oke. Atau yang nggak berani melangkah pergi dari satu hubungan karena terlalu nyaman, padahal sebenarnya orang itu udah nggak baik lagi. Jadi jangan pernah takut untuk pergi. Kok bisa berani? Iya, tapi gimana melawan kedenialan itu? Kan biasa kalau udah itu kan harus Susah pasti ya. denial tuh pasti. Karena sudah melewati proses ya. Prosesnya itu dari single aku sebelumnya yang Rindu itu. Itu galau banget, hancur berkeping-keping ya kan. Terus masih mencoba untuk balik, masih mencoba untuk berdamai sama diri sendiri sampai akhirnya mikir kayak kenapa sih udah deh gue aja yang pergi daripada gue tinggal di hubungan yang sebenarnya udah gak baik lagi buat aku. Kenapa pergi ya? Karena pastinya menemukan orang yang baru dong. Oh gitu. Oh, jadi obatnya orang baru gitu ya? Bener. Yang lebih baik lah. Sih. Berarti kalau single pertamanya berarti bercerita tentang Kalau Hari Bersamamu tuh tentang suatu hubungan yang kayak kita mengandai-andai mau sama dia terus, Oke. terus sempat hubungan kan pasti ada fase goyangnya, Iya. retak-retak. Tapi aku tuh masih berharap buat hari besok tuh gue masih pengen bersama lu lagi gitu. Tiba-tiba putus, Oh gitu. lanjut aku rindu. Jadi pertama tuh tentang putus, terus kedua tuh yang denial Kenangan-kenangan, itu, iya. kan. Ya, Ketiga yang baru ketiga ini udah statement. move on gitu Ya. lah ya. Tapi itu emang sebenarnya idenya udah dari awal tuh udah Awal. 3 banget itu apa? Enggak. Gimana tuh? Ini tuh kisah cintaku pribadi. Oke. Jadi Hari Bersamamu ini kebetulan emang aku suka lagunya. Hari Bersama bukan aku yang ciptain. Ada teman terus nawarin, terus abis itu aku bilang aku suka gitu dan relate sama hubungan aku pada saat itu lagi goyang. Betul. Terus masih berharap buat balik, ternyata putus. Nah, terbitlah si Rindu ini, aku ikut menciptakan Oke. karena hancur berkeping-keping gitu. Terus abis itu ya udah bikin lagi yang penutupan karena aku memilih untuk bahagia. Oke. Oh, jadi memang nggak dikonsepin. Dari Dari awal nggak konsepin, dikonsep. akhirnya makanya terakhir tuh kayak ini tuh sebenarnya kisah trilogi loh. Gitu. Oh di Iya, akhir muncul akhirnya. triloginya tuh di akhir jadinya. Oh, itu yang turut bekerja sama membuat tuh orang yang sama atau gimana? Rindu. Siapa aja? Kalau yang Hari Bersamamu tuh lagunya ada namanya Jeskian. Dia player bass juga. Kalau hari Rindu sama Akhir Cerita itu aku bersama Ruang Dimensi Record, produser aku Raka sama KB Raldi. Oh. Tapi proses pembuatannya cepat apa lama ini? Yang ini yang akhirnya udah
cerita akhir. Semuanya serba satset ya kalau sama mereka. Itu aku workshopnya cuman 3-4 jam 3-4 jam. di studio. Terus proses rekamannya itu juga cuman ngabisin waktu kurang dari sehari kok. Udah Cepet jadi ya. semua, Berarti emang pas sebelum workshop tuh ceritanya udah ada, apa liriknya udah ada sama kamu bikin apa bikin pas workshop itu? Iya. Pas beberapa hari sebelum workshop aku udah bilang kayaknya gue mau bikin lagu yang tentang begini. Nah pas workshopnya nadanya udah dibuat beberapa sama produser aku, liriknya dari aku. Pembuatan liriknya lama nggak? Enggak itu. 4 pas jam workshop itu juga? Iya. Wow. 4 jam itu. Sama revisi ya gitu. Referensinya dari kenangan. Hati aja. Pasti. Pantesan cepat. Makanya karena langsung ambil bankingnya dari benar, ini benar. Trilogi sih menarik banget ya. Tiba-tiba trilogi gitu. Apakah memang karya yang kamu buat ini gitu ya? Kamu harapannya tuh gimana sih? Kan pertama tuh kan pasti ini jadi satu lagu nih. Terus tiba-tiba bikin lagu yang relate lah dengan lagu yang pertama gitu. Harapannya memang pengen menceritakan isi hati kamu, bener. Atau mungkin mewakilkan banyak perasaan orang gitu. Sebenarnya maunya awalnya cuman mencurahkan isi hati. Tapi begitu dibentuk liriknya, lagunya jadi, langsung lah otak aku ini kayak generasi zaman sekarang ini kan semuanya tentang galau kan. Iya lagi. Semua anak-anak tuh relate pasti sama percintaan, kalau nggak selingkuh, putus, patah hati itu maksudnya orang pasti relate gitu. Jadi ya udah, aku langsung kayak ini relate. Cuma mungkin di lirik-lirik beberapa lirik yang kalau aku tulis agak idealis ya aku rubah kata-katanya lebih general gitu. I see. Menarik ya. Menarik banget Loh. Jadi kalau selama proses pembuatannya singkat, tantangannya di mana? Tantangan itu di proses rekaman sama di video klip. Gimana proses rekaman tuh kenapa yang jadi? Kalau yang rindu itu proses rekamannya menantang karena aku harus ngebuka luka lama yang udah kering, aku harus basah. Karena kan di depan itu produser kan harus denger mood lu nyampe gak nih. Feel-nya. Aku bener-bener sampai kayak aduh harus sedih dulu gitu. Kalau akhir cerita tantangannya karena aku udah nggak sedih. Harus sedih lagi. Moodnya harus ada di situ, ada mood aku marah, ada mood aku ngomong baik, ngomong depresi, sampai mood aku penerimaan. Jadi yang paling susah pada saat di moodnya aku harus lu ini lagi sedih, lu lagi marah, kecewa gitu. Itu kayak gimana ya gitu. Karena lagi nggak merasakan. Iya. Kalau yang video klip akhir cerita itu video klip pertama aku juga soalnya. Ya itu videografernya sampai kayak marah gimana, depresi begini, Tapi pengalaman acting pertama juga tuh? Iya. Enggak, aku acting udah pernah. Cuman ya udah, karena dia suruh aku gitu, kebetulan aku ngeliat muka videografer aku juga udah depresi kan. Sulit nih kayaknya. Jadi lumayan membantu lah. Gitu ya ternyata ya. Kita akan ngobrol lagi nih. Nanti kita bahas kira-kira liriknya tuh seperti apa sih? Iya, kita bedah liriknya tuh akhir cerita kayak dan kita ngobrol gimana proses tentang pembuatan video klipnya. Kan tadi udah diminta untuk berekspresi nih ya. Ada yang lain gak ya? Benar. Jangan kemana-mana ya, listeners, tetap TV Radio, siaran bareng Cici Feli.